Oke, selanjutnya adalah tekanan intrapleura. Apa itu tekanan intrapleura? Tekanan intrapleura adalah tekanan yang ada di dalam kantong pleura. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pleura itu apa sih? Nah, jadi misalkan ini itu adalah pulmo kita. Nah, pulmo kita itu atau paru-paru kita itu dilapisi oleh suatu kantong tipis seperti ini yang disebut dengan pleura. Pleura ini dia itu adalah ruang tertutup ya, dia tidak berlubang sama sekali sehingga pas di sini ya, lihat nih, dia muter gini. Jadi dia tetap nyambung, hanya memutari pulmo. Ketika udah sampai ada trakeanya, ada bronkusnya, dia muter balik. Satunya juga gini. Oh ya, pleura itu ada dua ya. Kalau yang bagian luarnya itu disebut dengan pleura parietalis. Kemudian kalau yang bagian dalamnya itu adalah pleura visceralis. Nah, di antara pleura parietalis dan pleura visceralis ya, di rongga-rongga ini atau kantong-kantong ini dia itu isinya adalah cairan intrapleura. Nah, apa fungsi dari cairan intrapleura ini? Pulmo itu kan organ yang bergerak. Nah, ketika bergerak pasti akan ada gesekan kan. Nah, cairan intrapleura ini dia yang akan meredam gesekan tersebut agar pulmo kita tidak rusak. Kalau nggak ada cairannya kan lebih kasar kan pergerakannya. Nah, cairan intrapleura ini dia menjaga pulmo sama analoginya seperti ketika kalian membasahi atau mencelupkan dua kaca gini ya, terus kalian celup ke dalam ember yang basah, terus kalian angkat. Nah, setelah diangkat coba ditempelin kedua kaca tersebut kayak gini. Nah, coba kalian angkat ke atas atau ke bawah, dipisahin maksudnya susah kan, tapi coba kalian geser secara horizontal, pasti lebih gampang kan, lebih licin kan. Nah, seperti itu kerja cairan intrapleura. Nah, si pleura ini juga bisa dikatakan dia itu sebagai pemisah antara pulmo dengan rongga dada. Jadi misal ini rongga dada ya, penuh ini. Nah, yang misahin adalah pleura. Nah, karena di dalam ruang pleura ini atau di kantong pleura ini dia terdapat ruangan meskipun sangat sedikit, maka pasti di dalam ruangan tersebut itu ada tekanan, yaitu yang inilah yang disebut dengan tekanan intrapleura. Berapa nilai tekanan intrapleura? Nilai tekanan intrapleura itu adalah 756 mm air raksa, atau 4 mm air raksa lebih kecil daripada tekanan atmosfer ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa kok tekanan intrapleura itu lebih kecil dari tekanan ini atmosfer? Ini kan di sini kan atmosfernya, di sini pulmonya. Pulmo ketika relaksasi juga sama, tekanannya 760. Terus tekanan intrapleuranya adalah 756. Kenapa demikian? Hal tersebut terjadi karena dinding toraks atau dinding dada itu tumbuh lebih cepat daripada pulmo atau paru-paru saat perkembangan. Nah, jadi seperti ini. Nih gambarannya. Ketika masa perkembangan kan otomatis semua organ itu berkembang, termasuk pulmo dan dinding toraks. Nah, tetapi perkembangan dinding toraks itu lebih cepat daripada perkembangan pulmo. Sehingga apa yang terjadi? Dinding toraks ini dia kan kalau berkembang berarti dia ke sana, ke arah luar ya kan, karena membesar. Si pulmo juga sama, dia ke arah luar. Tetapi perkembangan pulmo ini dia itu lebih lambat. Akibatnya apa? Ya dia tertinggal. Sehingga apa akibatnya? Ya ruang intrapleura ini dia akan semakin bertambah volumenya. Karena perkembangan dari intrapleura ini dia kan menyesuaikan dari pulmo. Nah, karena dia bersifat elastis, maka dia juga akan ikut tertarik ke sana yang bagian parietalisnya. Sedangkan yang visceralisnya tetap mengikuti perkembangan dari pulmo. Nah, sehingga volume di dalam intrapleura ini dia akan bertambah. Nah, ketika volume bertambah, maka otomatis tekanan akan turun. Nah, turunnya tekanan ini itu adalah sebesar 4 mm
air raksa. Loh, kok tiba-tiba turun nih? Emang awalnya gimana? Awalnya seluruh tekanannya itu adalah 760. Tapi karena ruang intrapleura ini dia volumenya bertambah, sedangkan jumlah partikelnya tetap, maka otomatis tekanannya akan menurun. Nah, adanya tekanan intrapleura ini, dia akan mengakibatkan adanya gradien tekanan transmural, yaitu gradien yang mengakibatkan adanya dorongan antar organ bertekanan tinggi ke organ yang bertekanan rendah. Jadi kita kan sudah tahu ketika pulmo itu berelaksasi, tekanannya itu adalah sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 760 mm air raksa. Begitu juga tekanan atmosfer. Nah, tekanan intrapleura tadi kita sudah tahu yaitu 756. Nah, perbedaan tekanan ini sesuai dengan sifat udara, yaitu berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka pulmo ini dia akan mendorong ke organ yang tekanannya lebih rendah, yaitu kantong pleura. Jadi dia menekan ke sini. Begitu juga tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ini membuat dinding dada, ya, ini yang hijau ini dinding dada, akan menekan ke arah dalam, yaitu ke organ pleura. Ini yang biru ini itu adalah pulmo, ini di sini ada pleura, ini adalah dinding dada, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dinding pleura ini seperti dipres pada kedua ujungnya. Nah, ini itu bertujuan agar ini meregangkan paru agar memenuhi rongga toraks yang lebih besar. Karena kita kan tadi udah tahu kalau pulmo ini ukurannya lebih kecil karena perkembangannya lebih lambat daripada dinding dada. Nah, kalau misalkan tidak ada gradien tekanan transmural ini, dalam artian misalnya tekanannya itu sama semua yaitu 760, maka pulmo ini akan selalu tertinggal dan tidak dapat melakukan ventilasi atau bernafas. Karena apa? Karena pulmo ini dia itu adalah organ pasif, dia tidak bergerak, tetapi yang menggerakkan itu adalah otot-otot pada dinding dada ini, ya. Nah, ketika misalnya tidak ada tekanan intrapleura dan tidak ada gradien tekanan transmural, maka meskipun seberapapun kuatnya otot-otot dinding dada itu berkontraksi, misalnya untuk inspirasi, ya, ketika inspirasi kan otomatis dinding dada akan mengembang seperti ini dan akan menariknya ke sana. Nah, kalau nggak ada tekanan, nggak ada gradien transmural, maka nggak ada penghubung antara dinding dada dengan pulmo sehingga tidak terjadi inspirasi. Nah, hal ini itu berkaitan dengan patofisiologi dari pneumotoraks. Pneumotoraks ini terjadi ketika terdapat lubang pada kantung pleura, baik dari luar misalnya seperti ini, misalnya tertusuk oleh paku dari luar seperti ini, maupun dari dalam seperti ini. Kalau yang dari luar itu namanya pneumotoraks traumatik, kalau yang dari dalam itu namanya pneumotoraks spontan. Nah, bayangkan jika ada celah atau udara yang bisa masuk ke dinding pleura ini, misalkan seperti ini, karena suatu trauma, maka seberapapun kuatnya dinding dada ini berkontraksi, ya kan, fungsinya kontraksi dinding dada kan untuk memperbesar volume dan menurunkan tekanan. Tetapi ketika ada lubang di sini, volumenya iya bertambah, tetapi tekanannya tidak. Kenapa? Karena ada udara yang masuk ke intrapleura yang seharusnya ini adalah ruang vakum. Nah, akibatnya tidak terjadi perubahan volume dan tidak terjadi inspirasi yang normal. Nah, ini patofisiologi dari pneumotoraks kalau dibikin skema, ya. Sama tadi dinding dada tertusuk, kemudian pleuranya jadi berlubang, kemudian karena pleuranya berlubang maka udara mengalir menuruni gradien tekanan, yaitu dari tekanan tinggi di atmosfer atau di intrapulmonal ketika relaksasi menuju ke intrapleura yang bertekanan lebih rendah. Akibatnya tekanan intrapleura menjadi seimbang dengan tekanan intrapulmonal. Nah, seimbang dengan intrapulmonal ini ketika pneumotoraksnya jenis pneumotoraks spontan, atau seimbang dengan tekanan atmosfer, yaitu ketika pneumotoraks traumatik.
atau yang dari luar. Nah, akibatnya ini jadinya nggak ada lagi gradien transmural yang mempertahankan agar volume paru itu memenuhi dinding toraks yang lebih besar. Nah, akibatnya karena nggak ada gradien transmural, nggak ada yang meregangkan paru, akhirnya paru menjadi kolaps.